Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Puspita Cayani dari Prodi Ekonomi Syariah NIM 2020 SK 10 dari PT ITB AS Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan syariah, prinsip-prinsip sistem keuangan syariah, sistem kerja bank berdasarkan prinsip syariah, dan prinsip hukum perbankan syariah. Dan B. Produk dan jasa perbankan syariah secara umum. Lembaga keuangan yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkan dalam bentuk aset keuangan lain, misalnya kredit, surat-surat berharga, giro, dan aktiva produktif lainnya. Yang termasuk dalam lembaga keuangan adalah bank dan lembaga keuangan non-bank atau financial institution. Lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiyah. Unsur kesesuaian suatu LKS dengan syariah Islam secara diatur oleh DSN MUI yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Lembaga keuangan syariah terdiri dari dua lembaga, yaitu lembaga syariah dan non-bank syariah. Lembaga non-bank syariah diantaranya adalah asuransi syariah, pegadai syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, BPRS, dan BMT. Prinsip sistem keuangan syariah. Yang pertama, pelarangan riba. Riba dalam bahasa Arab didefinisikan sebagai kelebihan atas sesuatu akibat penjualan ataupun pinjaman. Yang kedua, pembagian risiko. Yang ketiga, menganggap uang sebagai modal potensial. Yang keempat, larangan melakukan kegiatan spekulatif. Yang kelima, kesucian kontrak. Yang keenam, aktivitas usaha harus sesuai syariah. Sistem kerja bank berdasarkan prinsip syariah. Cara kerja bank syariah berdasarkan prinsip syariah ialah aturan perjanjian menurut hukum Islam yang terjadi antara pihak bank dengan pihak lain guna menyimpan dana atau melakukan pembiayaan aktivitas usaha maupun kegiatan lain sesuai syariah. Agama Islam tidak menganjurkan menghasilkan uang lewat uang. Prinsip hukum perbankan syariah. Yang pertama, prinsip kepercayaan. Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Yang kedua, prinsip kerahasiaan. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Yang ketiga, prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang mengatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan. Yang keempat, prinsip mengenal. Prinsip mengenal. Nasabah merupakan prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Produk dan jasa perbankan syariah secara umum. Berikut adalah produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Di antaranya, yang pertama, tabungan syariah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank. Ciri khas tabungan syariah adalah menerapkan akad wadiah, yang artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan karena cuma dititip. Tidak ada bunga yang diterima oleh nasabah, akan tetapi bank memberikan hadiah atau bonus kepada nasabah. Yang kedua, deposito syariah atau tabungan berjangka deposito. Tabungan berjangka banyak dipilih oleh masyarakat untuk berinvestasi. Selain mudah, keuntungan yang didapatkan juga lebih tinggi dari tabungan biasa. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetoran maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja, karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Deposito syariah menggunakan akad mudharabah, artinya tabungan dengan sistem bagi hasil.
3. Gadai syariah. Akad gadai syariah yang dipraktikkan pada PT Pegadaian adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan menjamin harta yang bernilai dan dapat dijual. Uang yang dipinjamkan adalah murni tanpa bunga. Namun, nasabah wajib menyerahkan barang jaminan untuk kepentingan sebagai alat pembayaran utang, manakala pemberi gadai tidak dapat membayar utang saat jatuh tempo yang telah disepakati. Keempat, giro syariah. Salah satu produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam konsep wadiah atau titipan adalah giro. Secara umum, yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah bayar lain, atau dengan pemindah bukuan. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Dalam prakteknya, sebagian besar bank syariah menggunakan akad wadiah pada produk giro, sebab kebutuhan nasabah membuka giro adalah untuk kelancaran dan kemudahan dalam transaksi, bukan untuk mencari keuntungan. Sedangkan akad mudharabah biasanya digunakan untuk akad investasi untuk mencari keuntungan. Yang kelima, pembiayaan syariah atau ijarah. Leasing sudah sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari karena sudah banyak masyarakat yang menggunakan jasa layanan tersebut. Contohnya dalam pembelian mobil, motor, atau benda berharga lainnya. Sewa guna usaha atau leasing pada awalnya dikenal di Amerika Serikat, yaitu berasal kata lease yang berarti menyewa. Sedangkan dalam ekonomi Islam, istilah yang berkaitan dengan leasing adalah ijarah atau al-ijarah yang berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwad atau ganti. Saya bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.